Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, senantiasalah kita selalu bersyukur pada Allah Ta'ala bahwa kita masih diberikan keberlimpahan berupa kehidupan ini. Karena kehidupan adalah sangat berharga bagi kita selaku hamba Allah. Oleh karena itu, dengan bersyukur menghargai pemberian Allah yang berbuah materi maupun imateri, semua itu adalah sudah sesuai garis hukumnya sebagai hamba untuk bersyukur, membuka mata hati, membuka mata jiwa, membuka mata rohani, supaya kita mendapatkan tambahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, pada saat ini secara global kita di planet bumi ini baru tidak baik-baik saja karena terjadinya perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan juga bersekutu dengan Israel. Oleh karena itu, karena dampak ekonomi kepada kita semua, tetapi kita sebagai umat Islam tidak boleh khawatir, tidak boleh sedih. Semua itu adalah berlaku hukum sebab akibat. Karena semua akan terjadi, ada sebab dan akibat. Sejak tahun 1974, Amerika punya perjanjian dengan negara-negara Arab bahwa semua minyak harus dibeli dengan dolar. Dan disinilah merajai di planet bumi ini, termasuk kita di Indonesia. Kalaupun kita membeli dari luar harus pakai dolar, maka kita harus, negara kita harus menyimpan dolar supaya kita bisa membeli itu. Namun saat ini mungkin karena di Selat Hormuz yang bisa dikuasai oleh Iran, maka Iran membolehkan lewat di selat itu dengan syarat pembeliannya pakai yuan atau mata uang Tiongkok. Disinilah sebetulnya terjadi perang ekonomi juga. Oleh karena itu, kita umat Islam
menyikapi hal-hal yang kurang baik-baik saja di planet ini, harusnya kita juga bersikap waspada, hati-hati, khususnya bagi sektor swasta. Kita tingkatkan kerja kita tingkatkan ekonomi kita dengan kita punya channel-channel untuk mendapatkan penghasilan, karena ekonomi sedang terpuruk. PHK bisa kapan saja terjadi, dan apa yang bisa berubah sewaktu-waktu antara lain juga harga minyak dan gas bumi yang semua dari presiden, menteri sampai rakyat jelata menggunakan minyak itu. Oleh karena itu, krisis energi kita harus berhemat sebagai warga muslimin, tidak boros, dan kita hemat secara keluarga, individu, bermasyarakat dan sebagainya, sehingga kita tidak terpengaruh oleh keadaan yang ada di luar. Oleh karena itu, kita setelah Ramadan ini, untuk menyikapi hal-hal yang demikian, kita juga mengerti hasil daripada kita bersiam di bulan Ramadan itu. Dalam bidang fisik atau jasmani, dengan bersiam kita dapat mengatur, menjaga dan merencanakan kesehatan tubuh sepanjang tahun, bisa mencegah hal-hal yang berhubungan dengan penyakit di dalam perut. Maka Islam menganjurkan agar kita memakan makanan yang halal dan thayyibah. Halal secara hukum, sedangkan thayyib baik secara gizi, secara medis, dan sesuai umur. Dengan siam kita dididik supaya makan dan minum sajian seperlunya, tidak melahap sekenyang perut. Tentang ini Islam memperingatkan agar kita tidak rakus, kita tidak tamak, tidak makan sebelum lapar, dan setelah makan tidak sampai kenyang. Kaum muslimin yang berbahagia, sehingga ada dampak kepada jasmani kita dalam kita bersiam itu. Sedangkan dalam bidang pengetahuan psikologis, dengan bersiam kita dianjurkan untuk tenang, untuk ukur, untuk menenangkan diri, karena diri yang tenang bisa berpikir jernih dan bisa mengetahui bahwa dirinya ini adalah hamba Allah yang selalu diberikan rezeki, diberikan kemanfaatan di planet bumi ini, karena Allah itu Rabbul Alamin. Allah itu adalah pemelihara seluruh alam, termasuk kita dipelihara oleh Allah. Maka kita tidak takut dan tidak khawatir walaupun di sana ada perang dan lain sebagainya. Kemudian dalam bidang ekonomi, dengan siam kita dididik untuk bersedekah, hidup hemat teratur, makan dan minum pada waktu tertentu dengan menu yang direncanakan. Maka akan kecewalah mereka yang melaksanakan siam tanpa kesadaran hingga menyajikan makanan berlebihan dari hari-hari yang lain. Allah tidak suka kepada orang-orang yang selalu dalam pemborosan. Dengan siam kita dididik santun pemurah terhadap mereka yang kekurangan, bahwa dia dapat merasakan betapa sulit keadaan mereka yang tidak berpunya. Sementara hidup senantiasa menuntut kebutuhan dari waktu ke waktu, hari demi hari. Tentang ini Allah menyatakan orang-orang beriman adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dengan siam kita akan mengadakan hubungan sesama manusia tanpa memandang perbedaan tingkat sosial, antara si lemah dengan si miskin, antara si kuat dengan yang si lemah. Hal ini terlaksana waktu kita sholat berjamaah di masjid, kita sujud bersama-sama, ada hubungan vertikal kepada Allah dan juga ada hubungan horizontal kepada sesama manusia. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, untuk itu kita juga memahami hasil dari siam kita dalam bidang agama.
kita dididik memahami bahwa hidup ini hanyalah sementara, penuh ujian dan cobaan, bahkan seringkali berlaku sanksi dari Allah Ta'ala bagi orang-orang yang ingkar atau orang kafir, sehingga dia akan mendapatkan sanksi atau hukum sebab akibat karena kekafirannya itu. Maka dari itu kita harus selalu waspada, eling untuk ingat pada Allah Ta'ala bahwa Allah lah yang memberi kehidupan dan memelihara kita semua. Allah Ta'ala menurunkan wahyu berisikan hukum praktis logis untuk kecerdasan dan peradaban manusia. Karena Allah membukakan ilmu disesuaikan dengan kecerdasan dan peradaban manusia. Oleh karena itu, marilah kita mensikapi dunia yang belum baik-baik saja karena ada peperangan dan lain sebagainya, maka kita harus bisa menempatkan diri sebagai orang muslim yang selalu dekat dengan Allah Ta'ala, karena Allah itu adalah aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat nadi kita, sehingga kita punya kekuatan yang dahsyat apabila kita hidup ini selalu bersama Allah Ta'ala. Tapi manakala kita jauh dari Allah Ta'ala, di luar ada perang, kita juga akan selalu khawatir. Tetapi apabila kita tenang bersama Allah Ta'ala, Allah sebagai pelindung, Allah sebagai pemelihara, Allah sebagai yang memegang kendali di semesta ini, dan kita tidak takut kepada situasi yang di luar, tapi kita harus berdoa, tawakal, sabar, yang semua itu adalah sifat-sifat dari kita sebagai kaum muslimin. Kaum muslimin adalah orang yang lebih mulia, orang yang lebih tinggi apabila kita betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala, bahwa kita itu alauna in kuntum mu'minun, bahwa kita adalah orang yang lebih tinggi apabila kita betul-betul beriman kepada Allah. Karena ruhani kita, jiwa kita sudah bisa mendapatkan pencerahan dari Allah Ta'ala, sehingga yang namanya pencerahan itu adalah cahaya. Cahaya itu menerangi jiwa kita, menerangi pikiran kita, sehingga efeknya juga jasmani kita menjadi jasmani yang energik, jasmani yang selalu bisa melaksanakan kehidupan ini dengan baik. Maka dari itu, yang terakhir pesan dari Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Kita dimanapun, kapanpun, kita disuruh bertakwa. Takwa dalam arti insaf yang sesungguhnya, dan disitulah akan mendapatkan ketenangan jiwa. Yang kedua, pesan dari Rasulullah adalah wa'atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan baik apabila kamu telah melakukan perbuatan yang buruk. Karena perbuatan baik adalah menghapus perbuatan buruk. Disinilah kita selaku manusia kadang tidak lepas dari berbuat salah, maka kita ikutilah perbuatan salah itu segera dengan kita berbuat baik. Berbuat baik bisa menolong teman, bisa memberikan sedekah, infak, bisa membantu, memberikan payung yang kepanasan, yang kehujanan, menuntun orang yang jalan dalam keadaan licin, memberikan penerangan bagi orang yang dalam kegelapan, sehingga kita bisa menjadi orang yang meneruskan misi Rasulullah, yaitu penebar rahmat, penebar kasih sayang di semesta ini. Kemudian pesan terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan hendaklah kamu berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Maka disinilah kebaikan akan kembali kepada kita semua, dan kebaikan akan menimbulkan kebahagiaan, tetapi keburukan akan menimbulkan penderitaan. Manakala kita masih menderita, marilah berbuat baik supaya kita nanti bisa bahagia. Semoga yang sedikit ini bisa membantu kita semuanya untuk menyikapi dunia yang baru, keadaan perang ini. Dan ini
Mari kita tingkatkan kejernihan pikiran kita untuk menyikapi berita-berita yang mungkin banyak hoax dan lain sebagainya, sehingga kita selaku umat muslimin, orang yang beriman bertakwa, bisa punya energi diri sendiri menyikapi sesuatu dengan adil. Semoga Allah membimbing kita, yahdillahu linurihi ma yasha. Allah memberikan petunjuk substansi kepada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Jalanallahu wa yakum minal faizin alaminin wa tolana wa yakum bi sumratihi ibadi isrohin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi anzala 'ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. La ya'til batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar ila shalah.